Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat, sehat, sehat. Yes. Udah semangat ya? Coba anak-anak, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita sudah belajar tentang mengenal nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Di antaranya Al-Mumit yang maha mematikan, Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha mandiri atau berdiri, dan yang terakhir yaitu Al-Ahad yang maha esa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Percaya akan adanya kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Allah yaitu kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya, yang disebut juga dengan kitab suci. Bagaimana ya caranya kita mengimaninya? Tentunya dengan cara meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk hidup umat manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu ketika berada di Gunung Tur Sina. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya syariat atau peraturan. Kitab Taurat sendiri ditujukan kepada kaum Bani Israel, dan kitab Taurat berisi petunjuk kebenaran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memutuskan perkara yang dihadapi pada masa itu. Kitab Taurat juga menerangkan bahwa akan datangnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam, yaitu ketika beliau menduduki tahta sebagai seorang raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti. Kitab Zabur ditujukan kepada kaum Bani Israel. Kitab Zabur tidak mengandung syariat baru karena kitab Zabur meneruskan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa yang berisi nyanyian puji-pujian yang disebut juga dengan Mazmur yang artinya nyanyian puji-pujian. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sekitar abad 1 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil menggunakan bahasa Suryani atau Ibrani. Kitab Injil juga ditujukan kepada kaum Bani Israel. Kitab Injil berisi firman Allah untuk meluruskan kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan kitab Injil juga menerangkan beberapa hukum dan mengajarkan manusia untuk kembali kepada akidah tauhid, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran.
Kitab Al-Quran ditujukan kepada seluruh umat manusia, dan kitab Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Wahyu yang pertama diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, ketika Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Wahyu yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.666 ayat. Kitab Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan diturunkan di 2 tempat, yaitu di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun dan di kota Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Pokok-pokok isi kandungan Al-Quran adalah: yang pertama, Al-Quran menjelaskan tentang keimanan kepada Allah. Yang kedua, Al-Quran memuat berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan tentang akhlak, yaitu pembentukan budi pekerti yang mulia. Yang keempat, Al-Quran menjelaskan tentang tata cara beribadah kepada Allah. Yang kelima, Al-Quran menjelaskan tentang hukum, peraturan, atau muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, Al-Quran menjelaskan tentang cerita atau kisah-kisah orang terdahulu yang disebut dengan tarikh Islam. Dan yang ketujuh, Al-Quran memberi kabar baik bagi orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah, dan ancaman atau peringatan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran pada pagi hari ini tentang mengenal kitab-kitab Allah. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah, dan juga kita lebih giat lagi dalam belajar dan memahami Al-Quran. Bu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.